kita NIM 190321100007. Saya dari kelas TPAA, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis tata niaga produk agribisnis komoditas tomat di Pasar Dander Kabupaten Bojonegoro untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah TPA yang dibimbing oleh Ibu Nurki. Ingin tahu gimana penjelasan berikutnya? Simak video berikut ini. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan pada materi kali ini terlebih dahulu. Pokok bahasan pada materi ini ada 5. Yang pertama adalah pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis yang di dalamnya mencakup tentang perbedaan tata niaga produk agribisnis dan tata niaga produk non-agribisnis. Yang kedua ada analisis tata niaga komoditas tomat menggunakan commodity approach dan functional approach. Yang ketiga ada analisis perilaku pasar atau market conduct komoditas tomat. Yang keempat ada analisis struktur pasar atau market struktur pada komoditas tomat. Yang kelima ada analisis penampilan pasar atau market performance pada komoditas tomat di Pasar Dander Kabupaten Bojonegoro. Baik, yang pertama adalah mengenai perbedaan tata niaga produk pertanian dan produk non-pertanian. Pada tata niaga produk agribisnis pertanian, permintaan jumlah barang lebih banyak dan bersifat tidak elastis. Biaya yang dikeluarkan juga cukup besar karena terjadi beberapa proses seperti transportasi, pengangkutan, atau apa yang membutuhkan biaya lebih banyak. Sifat produsen kali ini akan lebih pasif karena tawar-menawar akan dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh harga yang lebih murah. Bersifat konsentrasi distributif, di mana di sini juga ada melalui pengumpulan barang terlebih dahulu untuk disalurkan ke yang lainnya atau menuju ke konsumen akhir. Pemeran utama lembaga pemasaran ini adalah tengkulak, pedagang besar, pedagang kecil, pedagang pengecer, atau yang lainnya. Sedangkan pada tata niaga produk non-pertanian, permintaan bersifat elastis. Biaya yang dikeluarkan juga cukup kecil karena tidak melakukan beberapa proses yang panjang seperti pada produk agribisnis. Sifat produsen di sini akan lebih aktif, di mana mereka akan melakukan seperti promosi, melakukan tawar-menawar yang dilakukan secara langsung oleh produsen dan konsumen akan menerima harga tersebut. Untuk sifat produsen di sini lebih aktif, seperti yang saya jelaskan tadi, terjadi promosi atau apa seperti itu. Bersifat distributif yang mana tidak memerlukan banyak proses saluran pemasarannya. Pemeran utama di sini adalah produsen. Oke, selanjutnya adalah mengenai contoh kasus perbedaan tata niaga produk pertanian dan non pertanian. Contoh kasus pada tata niaga produk agribisnis atau pertanian yaitu kita ambil dari studi kasus artikel yang berjudul Analisis Tata Niaga Cabai Merah dan Tomat di Pasar Penampungan Kota Medan. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa tata niaga atau peranan lembaga pemasaran memiliki peranan yang penting dalam mengatur dan meningkatkan kinerja usaha tani, sehingga efisiensi tata niaga di sini sangat diperlukan dalam pemasaran untuk memperoleh keuntungan dari setiap modal yang telah dikeluarkan. Tingginya harga tata niaga juga akan berpengaruh terhadap harga konsumen dan harga produsen atau petani. Lembaga pemasaran pada komoditas cabai merah dan tomat yaitu pedagang pengumpul, pedagang grosir, dan pedagang pengecer, yang mana proses pemasaran cabai ini dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu dijual secara langsung ke konsumen akhir atau dijual melalui pedagang pengumpul atau pengecer melalui beberapa proses terlebih dahulu. Nah, pada contoh studi kasus yang kedua, saya mengambil artikel yang berjudul Kinerja PT Haji Kala dalam pengembangan pemasaran mobil Toyota Yaris di kawasan Indonesia Timur, yang mana pada artikel tersebut dijelaskan bahwa strategi pemasaran yang digunakan dalam menjual mobil Toyota Yaris adalah marketing mix, di mana konsep pemasaran marketing mix ini memperhatikan 4P, yaitu price atau harga, yang kedua adalah produk, di mana produk ini mencakup tentang kondisi produk, kuantitas produk, kualitas produk, merek produk, dan desain produk. Yang kedua adalah promosi atau mencakup tentang pemberian harga miring saat adanya diskon dan lain-lain. Yang keempat adalah place atau tempat pemasaran, yang mana tempat ini harus strategis dan dekat dengan banyak konsumen. Sebelum dilakukan proses pemasaran, ada proses standarisasi produk yang dilakukan terlebih dahulu untuk menjaga kepuasan konsumen dan untuk menjaga
bahwa produk tersebut akan laku sesuai dengan waktu yang telah dipasarkan atau waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Baik, yang kedua adalah mengenai analisis tata niaga komoditas tomat menggunakan commodity approach dan functional approach, yang mana pada pendekatan komoditas ini terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah karakteristik tomat yang di dalamnya mencakup tentang sifat fisik tomat dan manfaat tomat. Yang kedua ada saluran pemasaran komoditas. Sedangkan pada pendekatan fungsional memiliki tiga fungsi. Yang pertama ada fungsi fisik, yang kedua ada fungsi fasilitas, dan yang ketiga ada fungsi pertukaran. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang pendekatan komoditas. Karakteristik tomat, di sini sifat fisik tomat yang dimiliki yaitu mudah rusak dan tidak dapat bertahan lama, sehingga tanaman tomat harus disimpan di ruangan yang terbuka dengan suhu rata-rata 13 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Pengaturan suhu pada tanaman tomat ini memiliki fungsi untuk menjaga tomat agar tidak mudah busuk dan mengurangi potensi kerugian yang akan diterima oleh pedagang maupun petani. Tomat merupakan salah satu sayuran yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pembuatan makanan seperti saus, seperti jus, dan sambal. Selain itu, di sini juga terdapat saluran pemasaran komoditas yang mana ada tengkulak, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Selanjutnya adalah pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional pada fungsi fisik ini digunakan yaitu pengangkutan komoditas tomat menggunakan transportasi mobil pick up dari petani hingga ke lokasi pemasaran setiap 3 hari sekali. Untuk fungsi pertukaran yang digunakan yaitu adanya proses transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan antara pedagang dengan konsumen. Untuk fungsi fasilitas yaitu dengan standarisasi atau pemilihan barang yang berkualitas dari segi bentuk, warna, dan besar kecilnya sayuran tomat sehingga layak untuk dijual kembali. Baik, yang ketiga adalah mengenai analisis struktur pasar atau market struktur pada komoditas tomat di pasar Dander. Nah, sebelumnya analisis struktur pasar itu dibagi menjadi 5, yaitu menggunakan perhitungan market share, menggunakan perhitungan CR4, menggunakan perhitungan IHH, menggunakan perhitungan indeks Rosenberg, dan menggunakan perhitungan koefisien indeks Gini. Nah, pada kali ini struktur pasar komoditas tomat ini saya akan menggunakan analisis struktur pasar menggunakan perhitungan market share, di mana berdasarkan hasil analisis yang dihitung menggunakan perhitungan market share ini, komoditas tomat di pasar Dander Kabupaten Bojonegoro memiliki volume pembelian terbesar yaitu 0,411 untuk konsentrasi rasio. Sedangkan untuk nilai dari market share sendiri yang terbesar yaitu 41,10%, yang mana pada diurut dari 4 pedagang yang paling besar adalah 41,10%, yaitu pada pedagang Ibu Sumari, sehingga memiliki nilai yaitu 40 sampai kurang dari 60%, sehingga struktur pasar ini mengarah ke pasar oligopoli longgar. Baik, selanjutnya adalah mengenai analisis perilaku pasar atau market conduct komoditas tomat. Yang pertama adalah lembaga pemasaran, yang kedua adalah jenis saluran pemasaran, yang ketiga adalah fungsi pemasaran, yang keempat adalah kebijakan harga, dan yang kelima adalah sistem pembayaran. Baik, yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai lembaga pemasaran terlebih dahulu. Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran komoditas tomat di pasar Dander Kabupaten Bojonegoro ini yaitu lembaga petani, tengkulak, pedagang besar, dan pedagang pengecer, di mana petani akan berperan sebagai produsen yang akan memasarkan tomat atau menyalurkan hasil produksi mereka kepada tengkulak, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Sedangkan tengkulak akan memasarkan tomat tersebut kepada pedagang besar, lalu pedagang besar akan memasarkan tomat tersebut kepada pedagang pengecer untuk dijual kembali ke konsumen akhir. Yang kedua adalah mengenai saluran pemasaran. Pada komoditas tomat yang terdapat di pasar Dander ini memiliki 3 saluran pemasaran. Pada saluran pemasaran pertama yaitu petani, pedagang besar, dan konsumen. Pada saluran pemasaran yang kedua yaitu petani, tengkulak, pedagang pengecer, dan konsumen. Pada saluran ketiga ada petani, tengkulak, pedagang besar, dan pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Nah, untuk saluran pemasaran yang pertama tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak melibatkan
lembaga pemasaran, sehingga harga pemasaran di pasar tidak terlalu tinggi. Namun pada saluran pemasaran yang kedua lebih panjang daripada saluran pemasaran yang pertama, sehingga akan menyebabkan terjadinya selisih harga produk yang mereka jual. Selanjutnya, semakin panjang rantai pemasaran akan mempengaruhi harga produk tersebut. Yang ketiga adalah fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran di sini ada 5. Yang pertama ada fungsi penjualan, yang kedua ada fungsi pembelian, yang ketiga ada fungsi penyimpanan, yang keempat ada fungsi pengangkutan, dan yang kelima ada fungsi standarisasi. Pada fungsi penjualan dilakukan adanya sistem penjualan antara petani, tengkulak, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Sedangkan pada fungsi pembelian ini yang dilakukan oleh tengkulak, pedagang besar, dan pedagang pengecer kepada petani maupun yang lainnya. Fungsi penyimpanan yang dilakukan yaitu dengan menyimpan produk tomat untuk menghindari terjadinya pembusukan. Biasanya ini dilakukan oleh tengkulak, pedagang besar, pedagang pengecer. Untuk fungsi pengangkutan yaitu adanya pengambilan produk dari petani menuju ke lokasi tempat pemasaran yang biasanya dilakukan oleh tengkulak, pedagang besar, dan juga pedagang pengecer. Selanjutnya yang kelima adalah fungsi standarisasi, di mana fungsi standarisasi ini terjadi pemilihan produk tomat yang berkualitas, memiliki mutu, dan layak untuk dijual kembali. Biasanya ini dilakukan oleh tengkulak, pedagang besar, dan juga pedagang pengecer. Baik, yang keempat adalah kebijakan harga. Nah, kebijakan penetapan harga ini bergantung dengan banyaknya pasokan tomat yang ada di pasar. Biasanya ini saat tomat musim panen, maka harga tomat akan turun drastis. Namun pada saat tomat tidak musim panen, biasanya harga akan normal atau bahkan lebih tinggi. Selain itu, kebijakan harga juga disepakati antara kedua belah pihak, pedagang dan juga konsumen, tetapi tetap memperhatikan keuntungan yang mereka inginkan. Contohnya, tengkulak di pasaran akan mematok harga tomat dengan nilai Rp4.000. Namun, di situ terjadi proses tawar-menawar antara tengkulak dengan konsumen atau dengan pedagang besar, sehingga terjadi penurunan harga Rp3.000 per kilogram. Nah, di situ tengkulak juga tetap memperhatikan keuntungan yang akan didapatkan. Yang kelima adalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran di sini dilakukan secara tunai. Nah, pedagang besar akan melakukan pembayaran secara langsung kepada tengkulak, sedangkan pedagang pengecer di sini akan memasarkan produk tersebut terlebih dahulu. Kemudian jika produk tersebut sudah laku terjual, mereka akan membagi keuntungan antara pedagang pengecer dengan pedagang besar. Nah, pada pembahasan yang kelima ini kita sampai di analisis penampilan pasar komoditas tomat di Pasar Dander Kabupaten Bojonegoro. Margin saluran pemasaran yang pertama diperoleh nilai besarnya margin sebesar Rp1.200 per kilogram di tingkat pedagang besar. Sedangkan pada saluran pemasaran kedua, besarnya margin di tingkat tengkulak yaitu Rp1.200 per kilogram. Sedangkan di tingkat pedagang pengecer, besarnya margin yaitu Rp2.500 per kilogram. Sehingga total margin pada saluran pemasaran kedua adalah Rp3.700 per kilogram. Pada saluran pemasaran ketiga, besarnya margin di tingkat tengkulak yaitu Rp1.800 per kilogram. Sedangkan besarnya margin di tingkat pedagang besar yaitu Rp2.000 per kilogram. Besarnya margin di tingkat pedagang pengecer yaitu Rp2.500 per kilogram. Sehingga total margin yang diperoleh dari saluran pemasaran ketiga yaitu Rp6.300 per kilogram. Akhir, besarnya farmer share pada saluran pertama yaitu 70%, besarnya farmer share pada saluran kedua adalah 34%, dan besarnya farmer share pada saluran ketiga yaitu 29%. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, ada kesalahan tutur kata dari saya, mungkin adanya kurang kejelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.